Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng. Oke, kali ini saya kedatangan TV Polytron di rumah Usher dengan kerusakan lampu LED berkedip. Kita akan coba untuk menyalakan. Nah, benar, ternyata kerusakan LED-nya berkedip dan suara kembali ya. Kita akan membuka soket-soketnya dulu sebelum kita memeriksa kerusakannya. Oke, kita akan buka dulu soketnya. Oke, kita lanjut lagi untuk memeriksa elko ya dengan ESR meter. Kita akan menentukan mana yang rusak. Kita cek terlebih dahulu di manakah letak kerusakan TV tersebut menyebabkan tegangan berdenyut ya, karena dilihat dari LED indikator tadi berkedip dan di PSU pun ikut suara derikan kayak naik turun ya. Oke, kita akan buka dulu elko yang menuju B+ ya. Ini ukurannya 100 mikro 160 volt ya. Kita cabut dulu karena ini tadi pas diukur ini kayaknya udah mati, udah nggak gerak di ESR meternya. Nah, kita akan cabut dulu untuk elko ini. Kemudian kita pasang elko yang 160 voltnya. Kita pasang dulu dan kemudian kita cabut ini di bagian 4,7 250 volt ya, di bagian video, karena ini juga kelihatannya tadi ada agak kembung. Nah, seperti ini kembung. Ini harus diganti dulu karena ini akan mengakibatkan tegangan drop ya. Oke, kita lanjut ke pemasangan elko tersebut dengan ukuran 4,7 mikro 250 volt ya. Nah, ini elkonya yang 250 volt tadi kita akan pasang. Dan kemudian kita solder dulu untuk supaya kuat ya di bagian elko yang tadi kita ganti. Kita solder di bagian 160 volt ya. Oke, kita lanjut untuk memotong kaki-kaki elko tersebut supaya lebih rapi dan tidak menyentuh bagian yang lain ya. Nah, kita akan lanjut mengukur transistor horizontal ya. Kerusakan bisa dari sini juga bisa ya. Kalau short sebelah bisa mengakibatkan tegangan berdenyut ya, berdenyut. Nah, setelah pengukuran kayaknya bagus. Lanjut kita ke penyolderan IC. Setelah kita selesai tadi menyolder di bagian IC chroma ya, ini bersatu IC-nya ya, menggunakan HBT 004, dan kita akan mencoba untuk menyalakan TV tersebut dan kita akan mencolokkan dulu kabel AC-nya, karena AC-nya
jauh ya, kita bawa sendiri ya. Nah kita di sini ada saklarnya, dan untuk saklarnya kita sambung pakai timah. Ini hanya untuk sementara saja, dan nanti setelah TV-nya nanti beres kita akan potong timah tersebut supaya nanti saklarnya bisa berfungsi kembali. Oke, kita akan menyalakan TV untuk memastikan tegangan yang drop tadi ya, yang berdenyut. Kita akan cek setelah kita tadi ganti elko 2 buah ya, di bagian back plus dan di bagian video ya. Kita colokkan dulu ampermeternya dan kita nyalakan TV-nya, dan saya lihat ternyata tegangan masih naik turun ya, alias berdenyut. Nah, kita akan periksa lebih lanjut ya kerusakannya di sebelah mana. Dan ini biasanya ada di bagian playback biasanya, atau di bagian horizontal transistornya ya. Nah, kita akan coba dulu buka bagian horizontalnya. Mudah-mudahan prediksi benar ya di bagian horizontal. Nah, kita buka untuk transistor horizontalnya untuk memastikan rusak atau tidaknya. Tadi pas pengukuran kayak ada yang short ya, tapi kita buka terlebih dahulu supaya pasti ya kerusakannya benar atau tidaknya. Nah, kita cek ya, kita cek horizontalnya, kita ukur pakai apo manual saja ya. Nah, kita ukur-ukur dulu, dan ternyata transistor horizontal masih berfungsi dengan baik dan tidak ada yang short. Ini menandakan bahwa transistor horizontal masih baik. Ini kemungkinan bisa juga dari playback ya. Nah, kita ukur kembali setelah dicabut, dan ternyata masih sama, tegangan masih berdenyut ya, naik turun, tidak stabil. 117, 113, 114 terus berdenyut. Dan kita cek di tegangan 5 voltnya juga masih tetap sama berdenyut. Kita belum tahu pasti ini kerusakannya di bagian mana ya. Nah, kita balik lagi untuk memeriksa kerusakan TV-nya ya. Ini masih dalam tahap pencarian untuk menentukan kerusakannya di mana ya. Nah, kita ganti dulu untuk bagian 5 volt standby ya. Kita ukur. Nah, ini kayaknya udah ada yang lemah. Kita cek satu persatu. Nah, ini ada yang udah jelek kayaknya di bagian 5 volt standby-nya. Kita ganti elko ini 100 mikro 16 volt ya. Kita buka untuk menggantinya dengan yang baru, karena kalau elko standby-nya bermasalah biasanya lama untuk start, dan biasanya mengakibatkan TV susah nyala ya, lama sekali biasanya di elko ini. Nah, kita ganti dulu ya elko tersebut dengan yang baru. Mudah-mudahan bisa normal ya dengan mengganti elko ini. Kita solder dulu untuk 5 volt standby nya. Kita potong. Maaf ya kameranya ini nggak kelihatan, maklum tadi lagi sendiri ya, bawa temen, jadi pengukuran dan kamera pun sendiri ya, walaupun agak sembunyi-sembunyi. Nah, kita cek lagi tegangan, ternyata masih tetap sama ya, masih tetap sama, tegangan berdenyut, tidak mau diam ya.
Saya pun masih mencari-cari kerusakannya. Oke, kita cabut dulu ini yang bagian ke B plus ya, ke bagian playback, dan kita cek dulu playbacknya apakah ini dari playback atau bukan ya. Kita cek dulu untuk mengosongkan pin yang menuju tegangan B plus ya dari 115 voltnya. Oke, kita lanjut ke pengukurannya ya. Dan ternyata masih tetap sama ini kerusakannya. Belum masih ketemu. Harap bersabar ya kawan. Ini adalah ujian. Nah, kita akan mencoba dulu ganti optokoplernya. Bukan optokopler ya, IC Kia 431-nya. Biasanya kalau TV-TV LED, kalau tegangan berdenyut begini biasanya dari sini ya, dari IC ini yang sering saya tangani. Kita ganti dulu ya dengan yang baru. Mudah-mudahan setelah ini kita coba dulu apakah tegangannya masih berdenyut atau sudah stabil ya. Nah, ini IC Kia yang berbentuk transistor. Kita pasang dulu ya di atas. Kalau nanti bagus kita pindah ke bawah ya. Ini hanya untuk menentukan saja kerusakannya, apakah dari indeks ini atau bukan. Dan kita solder dulu ya untuk memperkuat IC tersebut. Kita cek lagi dan ternyata masih sama, belum ada perubahan. Udah ganti elko, udah ganti IC pun masih tetap sama, tegangan masih berdenyut alias tidak mau diam ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita jeda tadi ya, kita pasang elko yang di bagian itu ditempel di atas, yang kelihatan di atas itu. Tadi jeda dulu, saya pusing, ngopi dulu, ngerokok dulu, santai dulu. Nah, kita akan lanjut ke ke pergantian IC vertikal ya. Ke IC vertikal. Tadi waktu jeda saya mengganti playback dan ternyata IC vertikalnya ada yang keluar asap ya. Nah, kita akan ganti dulu ini IC vertikalnya. Ini menggunakan STP 9302 ya. Nah, kita lanjut untuk mengganti IC vertikalnya terlebih dahulu. Karena kerusakannya ternyata tadi ganti playback pun masih sama ya. Masih sama, tidak ada perubahan sama sekali. Dan dengan pergantian tadi waktu jeda, ternyata penyakitnya saya temukan IC vertikal dan dioda yang menuju plus dari simetris yang 12 volt ya, yang plusnya tapi bukan yang minnya. Nah, yang plusnya kita ganti dulu ya diodanya. Dan ini kita ganti dulu untuk IC vertikalnya. Kita ganti dulu dengan nomor sama ya, dengan nomor sama kita ganti. Kita pasang-pasang dulu untuk IC vertikalnya terlebih dahulu, karena kerusakannya mudah-mudahan dari sini, dari IC vertikal ya, dan tidak ada lagi yang lainnya yang rusak. Mudah-mudahan cuma dari daerah sini. Nah, kita lanjut untuk pergantian dioda ya, karena berhubung diodanya tadi seri yang sama tidak ada, maka dengan persamaan yang ada kita pasang-pasang dulu ya IC diodanya. Mudah-mudahan setelah pergantian dioda dan IC vertikal, mudah-mudahan berhasil ya, tidak berdenyut lagi
tegangannya. Kita cabut dulu ya yang tadi belum sempat saya video. Ini uji coba dulu tadinya, ternyata masih sama berkedip. Dan kita bolongin dulu ya yang ada timahnya, supaya nanti pas masukinnya gampang. Kok yang 50 voltnya pun tadi sama, saya coba dicabut diganti, ternyata masih tetap sama. Oke, kita pasang lagi di bawah ya. Dan yang saya ganti ini yang 50 voltnya yang buat standby saya ganti total, dan ini yang tadi saya cabut kita kembalikan lagi ke semula. Dan untuk posisi aktif elko yang posisi aktif yang setelah dioda ya, yang dari 10 volt itu kita ganti ya, tadi bawahnya 1000 mikro dan kita ganti dengan 470 mikro 35 volt ya, karena itu bawaan dari polytronnya, ukurannya 470 35 volt ya, supaya ini mempermudah saat start. Dan kita pasang-pasang dulu elko nya. Nah, ini yang kita ganti yang tadi 1000 mikro. Nah, kita ganti dulu supaya pas nanti setar langsung jreng ya, langsung jreng nyala. Oke, kita lanjut ke penyolderan. Nah, kita pindahkan dulu IC-nya dengan yang aslinya ya, yang tadi kita cabut. Kita kembalikan lagi ke semula IC Kia tadi. Nah, tadi sempat kita ganti playback ya, untung saya tadi bawa playbacknya, dan ternyata kerusakannya diketemukan ya setelah pergantian playback ini. Alhamdulillah ternyata berhasil. Dan kita akan mencoba untuk menyalakan TV tersebut ya, menyalakan TV tersebut, dan kita ukur dulu tegangan apakah ini masih berkedip, berdenyut, atau sudah normal. Oke, kita lanjut pengecekan dulu tegangan ya, setelah kita ganti tadi vertikal sama diodanya ya. Nah, kita ukur di bagian B plus nya. Nah, ini sudah normal. Kita lanjut. Nah, ini tadi yang rusaknya di sebelah sini ya, tuh 13,53 udah ada, udah diem, tidak goyang lagi. Nah, ini di bagian minnya sudah keluar 12,33. Kita ukur di bagian 5 volt standby ya, di bagian 5 volt standby nya keluar. Dan kita lanjut ke bagian 8 volt, sudah keluar normal, sudah tidak berkedip. Lima voltnya pun sudah keluar ya, sudah keluar normal. Dan ini 50 voltnya buat standby, kita cek juga. Nah, ini keluar 36 volt, dan ini TV sudah menandakan normal. Nah, ini di sini kayaknya vertikal masih bermasalah ya. Udah nyala tapi vertikal masih ada garis-garis di atas ya. Nah, kita akan ganti yang 100 mikro 50 volt. Saya ganti. Ini tadi bawahnya 220 volt, 25 volt ya. Nah, kita lanjut ganti dengan 100 mikro 35 volt ya. Seharusnya itu ya. Kalau yang tadi 220 volt 25 volt ya, itu biasanya
layar ada garis-garis ya, kalau kurang voltase di elko-nya. Oke, kita cabut dan kita akan uji coba kembali ya. Nah, alhamdulillah setelah pergantian elko, TV bisa normal dan menyala dengan sempurna. Nah, kita pasang antena dan ternyata alhamdulillah TV bisa nyala tanpa cacat sedikit pun ya. Nah, yang kita tadi ganti ini di bagian elko ini saya ganti ini 2, dan ini elko 160 voltnya, dan ini 50 volt buat standby, dan juga IC vertikalnya saya ganti juga elko nya. Nah, kerusakan ternyata di bagian sini ya, di bagian vertikal sini. Ternyata diodanya tadi di bagian plusnya pecah ya. Pecahnya di bawah jadi nggak kelihatan. Nah, ini bagian dioda ini yang tadi rusak. Saya sudah pusing tadi nyari-nyari kerusakan ini, ternyata di sini ya, bagian keroknya. Nah, saya tadi sempat ganti ini playback kawan. Ternyata alhamdulillah dengan pergantian playback bisa membuahkan hasil. Nah, ini pergantian playbacknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.